A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nasu, hai para manusia. Khitabnya untuk seluruh manusia. Khitab di Al-Quran itu biasanya ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ayat Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini bisa dibaca oleh siapa saja. Tidak bisa mengklaim bahwa Al-Quran ini spesifik hanya untuk orang-orang beriman. Siapa saja, orang kafir sekalipun bisa mengakses Al-Quran. Tidak boleh kita mengharamkan mereka membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya berisi kitab hukum. Ayat Al-Quran ini yang mengandung perundang-undangan yang bermakna hukum itu sedikit. Ulama bahkan bisa menyimpulkan hanya 100 ayat saja. Yang terbanyak adalah selain hukum. Jadi di Al-Quran itu ada sejarah, ada kisah, ada ibroh, ada tamsil. Selain hukum. Maka Al-Quran ini sebenarnya dia bukan kitab perundang-undangan, dia adalah kitab kehidupan. Al-Quran ini kitab kehidupan. Siapapun orangnya yang mau mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing dia menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi saya kalau baca Al-Quran ya seperti baca kehidupan, baca aturan-aturan kehidupan. Seluruh firman Allah itu merupakan fakta dan menjadi sunatullah, gitu. Kayak seperti begini, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu yang menjadi hukum alam. Siapapun orangnya yang berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Itu menjadi hukum alam. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidak ada orang yang merekayasa sesuatu kecuali rekayasanya akan kembali kepadanya. Firman itu menjadi hukum alam. Maka kita akan sering menemukan orang kalau berniat jahat, malah kejahatannya kembali ke dia. Jadi seluruh firman Allah itu faktual menjadi sunnah. Maka oleh karena itu kita kalau menemukan persoalan apapun dalam kehidupan, carilah petunjuknya dalam Al-Quran, karena ini kitab kehidupan. Ya ayyuhan nas, hai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Jadi yang bukan laki-laki bukan perempuan tidak masuk. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang memiliki jenis kelamin ketiga, itu berarti penyimpangan. Itu berarti penyakit. Jangan dianggap bahwa kita harus melindungi hak-hak orang yang berkelamin tiga. Ada kelamin ganda, ada istilah lesbi, ada homo, gitu kan? Itu sebenarnya penyakit. Ya, itu penyakit. Saya pernah suatu saat itu ada perempuan tapi laki-laki merasa menjadi perempuan. Laki-laki merasa menjadi perempuan. Jadi dia berontak sampai pengen dioperasi karena dia merasa dirinya perempuan. Lemah lembut suaranya memang seperti perempuan. Di Semarang waktu itu, di Rumah Sakit Dr. Karyadi, saya ikut seminarnya. Ketika saya tanya, mungkin dia agak tersinggung. Saya tanya, ibu sebenarnya merasa tidak bahwa apa
apa yang ibu rasakan itu ada kemungkinan sebenarnya penyakit. Itu begitu didesak dengan pertanyaan yang dia gak suka, yang muncul laki-lakinya, apa cocotmu? Marah dia, marah. Jadi keluar aslinya, karena aslinya laki. Penyimpangan menjadi perempuan itu adalah penyakit. Karena Allah inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah ciptakan. Ada bangsa Indonesia, bangsa Eropa, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Ambon, bermacam-macam suku diciptakan. Allah menciptakan demikian lita'arofu, supaya kalian saling berkenal. Jadi Allah menciptakan sangat beragam, mulai dari suku lebih kecil, lebih besarnya menjadi bangsa, warna kulit, bahasa, tradisi, kan berbeda-beda. Suku Sunda punya tradisi sendiri yang khas, suku Jawa punya tradisi yang khas, suku Aceh, suku Bali sama seperti itu. Lita'arofu, untuk saling berkenalan. Pintunya itu perkenalan. Jadi dari berkenalan, kemudian saling mengetahui, saling bertukar ide, bertukar gagasan, bertukar tradisi. Itu sebenarnya yang dikehendaki Allah. Jadi mana-mana peradaban yang lebih baik maka akan ditiru oleh Allah. Poinnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sebanyak-banyak yang Allah ciptakan, laki-laki dan perempuan, sebanyak-banyak suku bangsa, sebanyak-banyak itu, tetapi yang terbaik menurut Allah adalah atqakum, yang bertakwa di antara kalian. Tidak ada suku bangsa melebihi suku bangsa lain. Tidak ada satu orang melebihi orang lain, kecuali hanya takwa. Sebenarnya ini pengumuman proklamasi yang paling hebat dalam Islam. Sama dengan ini, manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada karena nasab dia menjadi lebih mulia, itu nggak ada. Karena nasabnya kiai kemudian dia merasa lebih, derajatnya lebih mulia daripada tukang ojek umpamanya. Itu salah besar. Tidak ada. Jadi Islam itu hanya mengenal kemuliaan seseorang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari takwa. Tidak karena dia merasa diri keturunan Nabi saja sekalipun merasa lebih tinggi daripada orang biasa, itu nggak ada. Kenapa? Karena Nabi diturunkan ke dunia itu untuk menghapuskan ta'asyub. Nabi di negara Arab diturunkan itu kan menghapus kasta. Nabi dimusuhi oleh bangsawan Arab, oleh orang-orang Arab, itu bukan hanya karena ibadah, bukan. Karena Nabi merubah kasta-kasta ekonomi, kasta-kasta sosial ditabrak sama Nabi. Makanya marah. Bukan karena orang Arab suka mabuk, itu di mana-mana juga semua bangsa suka mabuk, ya kan? Ya. Tetapi yang diincar oleh Muhammad Rasulullah SAW adalah kasta-kasta sosial, kasta-kasta kemanusiaan, kasta kebangsawanan. Itu yang jadi sasaran dakwah Nabi. Jadi Nabi itu berdasarkan Al-Quran ingin manusia itu sama semua. Jangan ada merasa lebih tinggi derajatnya, sama. Maka ada sabda Rasulullah, la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang
ajam. Begitu pula orang ajam itu orang yang selain Arab, tidak memiliki kelebihan terhadap orang Arab sama. Masya Allah, Nabi Muhammad sudah ulingnya seperti itu. Di Al-Quran tidak ada kelebihan apapun dari seorang manusia kecuali takwanya. Kok akhir-akhir ini orang yang mengaku dzurriyyah Rasul menganggap bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya, bahkan dia bisa memberi syafaat? Itu iftira, itu kebohongan atas nama Allah. Tidak ada pemilik syafaat itu kecuali Allah. Fa inna syafa'ata lillahi jami'a. Seluruh syafaat itu milik Allah. Tidak ada seorang syafaat. Jadi seluruh ayat, lebih dari 5 ayat. Inna syafa'ata lillahi jami'a. Syafaat itu milik Allah. Tidak ada orang yang syafaat. Cuma dalam praktiknya sampai kayak gini loh. Jadi Gusti Allah itu di ujung pengadilan, makanya saya tuh kaget kalau orang kok minta syafaat aja. Bagi saya itu memalukan orang minta syafaat. Syafaat itu ada di pengadilan Allah paling ujung. Kan orang-orang dihadapkan ke muka Allah, di depan Allah diadili, dihisab, kesalahannya apa saja, disebutin semuanya. Sampai ternyata orang itu harusnya dia masuk neraka. Ya, harus masuk neraka. Tapi mungkin ada setetes iman di situ yang kemudian orang itu berhak mendapat syafaat. Jadi syafaat itu udah di ujung pengadilan Allah. Mau kita? Harusnya kita itu memotivasi diri kita, nggak usah dapat syafaat, lebih baik kita sudah ditulis di papan skor surga itu. Oh, mabrur. Bagus, memang sudah jadi penduduk surga. Jangan minta syafaat. Syafaat itu kayak gerasi orang yang sudah bersalah. Gitu loh. Orang secara pengadilan, orang bersalah masuk neraka, tapi kemudian diberi syafaat oleh Allah. Paham betul? Nah, ada orang-orang yang kan syafaat itu milik Allah ya. Kemudian ada orang-orang yang diberi fasilitas seperti para nabi. Hai Muhammad, sebutkan siapa saja yang kamu ajukan untuk mendapat pengampunanku. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan orang-orang. Apakah Nabi Muhammad kenal kita? Kan tidak. Sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada sahabat yang mendapat syafaat, dia sudah masuk surga semua sahabat itu. Yang dapat syafaat, yang mendapat fasilitas itu adalah mungkin ya, adalah orang-orang soleh pada zamannya, aulia Allah pada zamannya. Umpamanya, mabrur, kamu dapat fasilitas. Siapa yang kamu ajukan untuk mendapat pengampunanku? Pastikan saya mencari orang-orang yang saya kenal. Di Quran ketemu. Umpamanya, ya Allah, kasihkanlah ampunanmu pada Pak Kiai Prabowo, Pak Mas Budi, Apip, Mas Edi Sucipto, dan Bagus. Saya sebutkan. Tapi syafaatnya dari Allah. Saya hanya difasilitasi untuk menyebutkan orang-orang yang layak mendapat ampunan. Siapa yang punya syafaat? Tetap Allah. Lah kalau sampai masuk surga karena syafaat dari saya, malu di surga. Iya kan? Cepet takilan deh, sampai masuk surga ya karena saya. Kan bisa begitu. Kan tidak adil jadinya. Maka Allah sangat adil. Syafaat itu milik Allah, bukan milik orang perorangan. Makanya bagi saya tidak mau dapat syafaat. Artinya saya sudah memang penduduk neraka, tapi kemudian dapat ampunan. Lebih baik kita mengejar kita jadi penduduk surga. Itu loh. Paham betul? Lalu Nabi Muhammad ngapain ngasih syafaat? Sahabat masuk surga semua kok. Karena di Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Sudah dipuji di Al-Quran, masa tidak masuk surga? Itu generasi terbaik dalam Islam.
Nah, orang yang mau memberi syafaat itu kan yang harus dikenal. Umpamanya wali zaman sekarang ya, Kanjeng Sunan Kalijogo, ya seputar yang dia kenal. Maka setiap zaman pasti ada orang-orang soleh yang itu merupakan aulia Allah. Setiap zaman, karena dia yang akan nanti mendapat fasilitas. Siapa yang layak engkau ajukan mendapat pengampunanku? Hai, Prawoto umpamanya. Artinya Pak Prawoto dapat fasilitas untuk menyebutkan nama. Jadi ini memang agak dalam ya. Tapi perlu saya sampaikan karena kita bahas ayat ini. Jadi lebih baik kita itu bercita-cita menjadi penduduk surga tanpa pengadilan. Karena syafaat itu di ujung. Wes capek diperiksa polisi, wes penyidikan, penuntutan, sudah jadi terdakwa. Capek niku. Jangan mau kita diadili. Ya, lebih baik kita itu di akhirat itu langsung sama malaikat dikasih kelas VIP. Bunggu jadi kan lewat pergi, ya surga. Tanpa hisab. Itu harusnya kita memotivasi diri kita. Syafaat itu untuk orang-orang yang memang tidak masuk kriteria penduduk surga. Dia masuk kriteria penduduk neraka. Tapi Allah masih menyisakan pengampunan, difasilitasi oleh orang-orang yang sodik, orang-orang yang masduk. Nah, itu diberi fasilitas itu. Jadi tidak ada kebaikan seseorang berdasarkan nasab, berdasarkan dulu kan pernah ada Hitler itu membunuh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia menganggap sukunya dia, suku Arya itu lebih unggul daripada orang-orang Eropa. Maka dia punya hidup habisi saja orang-orang Eropa itu. Kenapa? Karena orang itu berevolusi, yang terbaik adalah suku Arya. Maka Yahudi ada ratusan ribu dibunuh gitu. Merasa bahwa suku Arya lebih unggul dibanding suku lain. Terjadilah genosida. Tidak boleh. Islam sejak awal mengajarkan kesetaraan. Tidak ada orang ningrat, tidak ada orang bangsawan, tidak ada kasta-kasta sosial tertentu, tidak ada. Semua sama. Semua orang berhak mendapat perlindungan, mendapatkan kesetaraan, mendapatkan peluang yang sama. Nah, kalau kemudian umatnya sekarang kok malah meninggikan nasabnya, meninggikan sukunya, Masya Allah, itu bertolak belakang dengan ide Islam, dengan idenya Kanjeng Nabi. Tidak boleh. Maka kemudian ada ayat lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di depan Allah yang mulia adalah yang bertakwa, tapi yang paling mulia di depan manusia itu orang beriman dan berilmu. Orang mulia di dalam Islam adalah orang beriman dan berilmu. Maka kalau orang yang berilmu, kita harus takzim, harus hormat. Ilmu itu tentunya bukan hanya ilmu agama. Di antara kita ada orang ahli bangunan, arsitek, dia menguasai bidangnya. Hormati dia orang berilmu. Ada orang yang ahli dalam militer, hormati orang itu karena dia berilmu. Sama juga ada orang yang ahli bikin martabaknya enak sekali. Wah, itu hormati dia sebagai ahlinya. Hormati. Tuh. Jadi penghormatan seseorang terhadap orang lain itu karena beriman dan karena berilmu. Ada lagi. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu fil ilmi bastatan fil ilmi. Dulu Raja Tolut itu dipilih Allah menjadi raja, itu karena apa? Karena pengetahuannya. Bastatan fil ilmi, karena punya ilmu yang luas. Maka standar utamanya kalau kita menghormati orang, orangnya berilmu tidak. Kalau orang itu
ngaku Habib tapi dia berilmu, hormati dia karena ilmunya. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan diri ke depan orang lain, di hadapan orang lain, itu karena nasabnya tidak boleh, mencium kakinya tidak boleh. Masya Allah. Itu yang dihilangkan oleh Rasulullah. Maka kalau ada yang mengaku keturunannya kemudian malah mempraktekkan ta'asubiyah, mempraktekkan keunggulan nasab, itu jelas-jelas berarti dia tidak membawa ajaran Rasulullah SAW. Jadi di surat Al-Hujurat itu dengan pegangi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bis, kalian pada Allah itu hanya orang yang bertakwa yang dapat kemuliaan. Boleh dia suku Jawa, boleh suku Sunda, boleh orang Arab, boleh orang mana, yang penting dia bertakwa, maka dia mulia di depan Allah. Yang kedua, di depan manusia, siapa orang yang berilmu, beriman, berilmu, dialah yang layak untuk mendapat penghormatan karena Allah. Secara alami kan begitu, coba. Itu kan fatwa Allah, firman Allah itu kan menjadi hukum alam. Ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka dia akan menjadi hukum alam. Siapapun yang berilmu pasti terhormat dengan sendirinya. Ya betul. Coba saja, itu dengan sendirinya kita akan menghormat orang yang berilmu. Saya ngobrol sama orang ahli pisau, cuma ahli pisau. Tapi dia bisa menerangkan seluruh jenis pisau, tingkat ketajamannya, tingkat pemeliharaannya, Masya Allah. Sampai dalam hati saya, Masya Allah, orang ini orang ahli logam. Tidak semua orang punya ilmu itu. Secara naluri saja kita langsung hormat terhadap orang. Jadi kita tidak usah kebingungan. Orang-orang Islam itu kadang kalau tidak pegang Al-Quran bingung. Di tengah tentang perenang masalah nasab, peganglah kita satu saja sudah. Kalau dia berilmu, hormati dia. Kalau dia tidak berilmu, menjauh. Kalau orang-orang menyampaikan ta'asubiyah, mengunggulkan nasab-nasabnya, jelas-jelas itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Tadi saya baca di Facebook itu, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Kan itu. Aku tinggalkan dua wasiat yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian selamat, tidak akan sesat. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Tapi ada lagi redaksinya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa itrati. Kitab Allah dan keluargaku. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Di Bukhari ada dua-duanya. Tapi akal kita harus bisa menilai. Mungkin nggak Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang kau tidak akan tersesat, kitab Allah dan keluargaku. Kira-kira Rasulullah pantas gak menitipkan keluarganya? Sangat tidak mungkin. Muhammad itu seorang yang sangat bertawakal kepada Allah. Muhammad itu orang yang sangat percaya pada Allah. Tidak mungkin semulia Nabi Muhammad mengatakan tolong keluargaku diurus. Berarti hadis itu walaupun sama-sama di Bukhari, Pak, itu bertolak belakang. Maka kita bisa mencari mana kira-kira yang masuk akal. Nah, kemudian yang paling mendekati dengan jiwa Rasulullah adalah kitabullah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Kadang itu dipakai alasan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk mengatakan bahwa kalian harus hormat
itu nanti kalau kita belajar mustalah hadis, itu ketemu Pak. Tapi kan tidak pada tempatnya kalau saya terangkan jauh ya. Jadi intinya pengajian malam ini sebagai orang-orang beriman, kita itu sudah terpilih menjadi orang beriman. Itu orang yang luar biasa, orang utama. Kalau dalam surat Yunus itu disebutkan orang-orang beriman itu sudah mendapatkan satu tempat mulia di surga Allah. Sudah dapat tempat mulia. Saya kadang cuma hanya tinggal tulisan doa saja. Ya Allah, ampuni atas semua orang beriman. Karena sudah pada masih bikin darah bikin, sudah mendapatkan satu tempat mulia di sisi orang beriman. Maka pelihara iman ini, pertahankan iman ini, tularkan iman ini ke anak-anak kita, karena itu yang akan menjadikan kita mulia di akhirat. Kalaupun umpamanya banyak dosa kita, yo diadili sama Gusti Allah sampai di ujungnya diberi syafaat, tidak apa-apa. Toh syafaat juga dari Allah. Saya tuh kagum kan Gusti Allah, jadi orang-orang yang menggunakan syafaat dari si A-si-B. Seluruh Al-Quran saya cek, syafaat itu milik Allah. Bayangkan kalau kita, saya memberi syafaat ke jenengan, masuk surganya kan tinggi-tinggi. Bisa ketemu makhluk, bisa dikasih syafaat dari dia, kan nyaman gak kira-kira di surganya? Ya akan nyaman. Tapi kalau syafaat itu milik Allah, saya nggak bisa mengklaim, ya kan? Nggak bisa mengklaim karena syafaat milik Allah. Semoga ada manfaatnya ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pengajian bersama. Semoga keimanan kita ini menjadikan kita memang orang-orang yang layak mendapatkan surga Allah. Kita tidak usah ragu bahwa seluruh orang beriman itu sama di depan Allah kecuali ketakwaannya. Bertakwalah kepada Allah, maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di depan Allah. Tidak peduli anak siapa kita, tidak peduli suku apa kita, tidak peduli bangsa siapa kita, tidak peduli kita ini pintar apa bodoh, itu nggak peduli. Selama dia bertakwa, maka dia layak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.